Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran minggu ke-7 dengan judul Konsep Dasar Perilaku Kelompok bersama saya, Hartini, dan juga Pak Fendi serta Pak Andis yang akan menjadi dosen mata kuliah manajemen perilaku keorganisasian. Nah, di sini kenapa kita perlu membahas tentang perilaku kelompok? Jadi kelompok itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jadi setiap manusia dalam berbagai kegiatan apapun akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Nah, tantangan yang paling berat dihadapi oleh organisasi yaitu dengan adanya tingkatan perubahan, maka perbedaan individu yang ada di dalam organisasi yang akhirnya akan membentuk perilaku kelompok. Nah, menurut Robbins, kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi menurut Gibson itu tidak ada definisi umum yang diterima mengenai keberadaan kelompok. Oleh sebab itu, dari perspektif yang berbeda dikembangkan suatu definisi yang komprehensif mengenai satu kelompok, yang penekanannya lebih pada sifat-sifat kelompok, yaitu sebagai berikut. Yaitu kelompok dari sisi persepsi itu adalah bahwa kumpulan individu dianggap sebagai suatu kelompok. Nah, apabila terjadi interaksi satu dengan yang lain dalam satu pertemuan, yang masing-masing anggota menerima persepsi dari anggota lain yang berbeda. Yang kedua itu kelompok dari sisi organisasi. Itu adalah karakteristik kelompok penting seperti peran dan norma. Yang ketiga itu kelompok dari sisi motivasi, yaitu kelompok yang gagal dari membantu anggotanya dalam memuaskan kebutuhan mereka akan mengganggu semangat mereka. Nah, adapun di sini karakteristik kelompok, yaitu karakteristik kelompok itu terdiri dari struktur. Jadi perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dan organisasi juga mempunyai karakteristik yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Jika karakteristik antar kelompok digabungkan dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya atau organisasi. Nah, di sini ada struktur setiap kelompok berkembang jenis. Jadi struktur itu berdasarkan keahlian, sikap agresif, kekuasaan. Sedangkan untuk hierarki itu berkembang berdasarkan senioritas, umur, atau penugasan. Nah, adapun tahap-tahap pembentukan dari kelompok. Jadi kelompok itu tidak statis. Mereka biasanya berkembang melalui proses 4 tahap, yaitu saling menerima atau dukungan bersama, komunikasi dan pengambilan keputusan, dan motivasi dan produktivitas, serta pengendalian dan pengorganisasian. Pada tahap pertama, ini ditandai oleh anggota berbagi informasi tentang diri mereka sendiri dan mengenal satu sama lain. Yang kedua itu ada komunikasi dan pengambilan keputusan. Nah, tahap ini anggota mendiskusikan perasaan mereka lebih terbuka dan menyepakati tujuan kelompok dan peran individu dalam kelompok. Nah, yang ketiga itu ada motivasi dan produktivitas. Nah, dalam tahap ini anggota bekerja sama, saling membantu dan bekerja ke arah penyelesaian tugas sehingga anggota sangat termotivasi dan dapat melaksanakan tugas-tugas mereka secara kreatif. Nah, dalam tahap ini juga kelompok melaksanakan pekerjaannya dan bergerak menuju tahap akhir pengembangan. Nah, mereka akan menampilkan lebih banyak toleransi untuk sudut pandang yang berlawanan dan mengeksplorasi ide-ide yang berbeda untuk membawa solusi yang masuk akal atau keputusan. Nah, keahlian ini biasanya dimulai untuk mengembangkan norma-norma perilaku selama tahap ini. Jadi anggota membahas dan akhirnya menyepakati tujuan kelompok, peran dan tugas, kemudian mereka ditugaskan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir itu ada pengendalian dan pengorganisasian.
Dalam tahap ini, kelompok sudah lebih matang, jadi anggota bekerja sama dan lebih fleksibel, adaptif, dan mengoreksi diri. Nah, di sini ada alasan pembentukan kelompok. Jadi, satu itu adalah kepuasan kebutuhan, yaitu keinginan memuaskan kebutuhan dapat menjadi motivasi kuat yang menjurus pada pembentukan kelompok. Jadi kebutuhan akan rasa aman, sosial, penghargaan, dan perwujudan dari sebagian besar karyawan sampai tingkat tertentu dapat dipenuhi dengan berafiliasi dalam kelompok. Yang kedua, kedekatan dan daya tarik. Nah, interaksi antar pribadi dapat menimbulkan pembentukan kelompok. Dua segi yang penting dari interaksi antar pribadi adalah kedekatan dan daya tarik. Nah, kedekatan itu menyangkut jarak fisik antara karyawan yang melaksanakan suatu pekerjaan, dan daya tarik itu melukiskan keterikatan antara orang satu sama lain karena kesamaan konsep, sikap, prestasi, dan motivasi. Jadi, individu yang bekerja erat dan berdekatan mempunyai berbagai keuntungan untuk bertukar gagasan, pemikiran, dan sikap tentang berbagai kegiatan di dalam dan di luar kerja atau organisasi. Jadi, pertukaran tersebut sering menimbulkan beberapa jenis pembentukan kelompok. Jadi kedekatan ini memungkinkan individu untuk belajar tentang ciri-ciri orang lainnya dan mempertahankan interaksi dan kepentingan sering dibentuk dalam suatu kelompok. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada tujuan kelompok. Nah, tujuan kelompok di sini jika dipahami dengan jelas dapat menjelaskan mengapa seseorang tertarik pada suatu kelompok. Sebagai contoh, seseorang mungkin memasuki suatu kelompok yang berkumpul setelah jam kerja agar mengenal sistem suatu komputer baru. Nah, umpamakan sistem ini akan diterapkan dalam kerja organisasi tersebut 2 tahun kemudian. Nah, orang yang secara sukarela ikut dalam kelompok setelah jam kerja tersebut berkeyakinan bahwa mempelajari sistem baru ini, ia akan merupakan keharusan dan tujuan yang penting bagi karyawan. Yang terakhir adalah alasan ekonomi. Nah, di sini dalam banyak hal kelompok tertentu berbentuk karena individu percaya mereka dapat memperoleh kemanfaatan ekonomi yang lebih besar dari pekerjaan mereka. Jadi mereka berorganisasi. Sebagai contoh, karyawan bekerja pada ujung yang berbeda dari suatu lini perakitan mungkin dibayar atas dasar insentif kelompok, di mana produksi kelompok tersebut menentukan besaran upah masing-masing anggotanya. Dengan bekerja dan berhimpun sebagai suatu kelompok, setiap individu dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Nah, di sini ada jenis-jenis kelompok. Jadi jenis kelompok itu ada 2. Jadi kelompok formal dan kelompok informal. Nah, kelompok formal itu setiap organisasi itu ya suatu subunit organisasi yang resmi yang didirikan dengan anggaran dasar organisasi atau dengan surat keputusan manajer. Contohnya adalah kelompok formal, kelompok kerja, panitia, departemen kecil, dan tim proyek. Nah, tujuan kelompok formal ini yaitu berupa peraturan-peraturan, keanggotaan, pemilihan pemimpin biasanya ditentukan oleh organisasi dalam ketentuan-ketentuan atau perintah organisasi. Nah, kelompok formal itu dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Nah, kelompok komando itu contohnya di perguruan tinggi, misalnya ada biro-biro, fakultas-fakultas, dan unit-unit lainnya yang ada di lingkungan suatu perguruan tinggi atau departemen yang ada dalam perusahaan. Sedangkan untuk anggota kelompok tugas biasanya berasal dari berbagai unit dalam organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan akan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau proyek tersebut. Nah, contoh di sini adalah panitia penerimaan mahasiswa baru, panitia ujian semester, panitia wisuda, dan lain-lain yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau satuan tugas yang dibentuk oleh manajer perusahaan untuk mengendalikan dan menurunkan biaya operasional sebesar 10%, misalnya contoh dari kelompok tugas. Nah, kelompok informal sendiri itu dapat ditemukan dalam setiap organisasi. Nah, kelompok ini berkembang menyimpang dari rancangan organisasi yang ditetapkan secara resmi, dan kelompok informal hidup sebagai subkultur yang relatif berkuasa atau dominan dalam organisasi. Nah, di sini kelompok informal itu terdiri dari para manajer, di samping kelompok-kelompok informal yang terdiri dari para pekerja non-pengawas. Nah, kelompok informal sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Nah, kelompok persahabatan terbentuk karena adanya kesamaan-kesamaan tentang suatu hal seperti kesamaan hobi, status perkawinan, jenis kelamin, latar belakang, pandangan politik, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk kelompok kepentingan yaitu kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Sasaran kelompok ini tidak berkaitan dengan tujuan organisasi, tetapi semata-mata untuk mencapai kepentingan kelompok itu sendiri. Nah, ada pun 5 tahap dan model alternatif bagi kelompok-kelompok temporer dengan tengah waktu. Model pengembangan kelompok 5 tahap mensifati kelompok sebagai melewati 5 tahap yang jelas, yaitu tahap pembentukan atau forming. Nah, di sini pada tahap ini dicirikan oleh banyak ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Tahap ini selesai ketika para anggota telah mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok. Nah, yang kedua ada tahap keributan atau storming. Tahap keributan adalah tahap konflik di dalam kelompok antar intragrup. Para anggota menerima baik eksistensi kelompok tetapi melawan batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok-kelompok individualitas. Yang ketiga itu tahap penormaan atau norming. Nah, di sini tahap penormaan atau norming, tahap ini di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif atau saling tarik. Sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Tahap ini selesai jika telah terbentuk struktur kelompok yang kokoh dan menyesuaikan harapan bersama atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar. Yang keempat itu ada tahap pelaksanaan atau performing. Nah, di sini tahap pelaksanaan tahap terbentuknya struktur yang diterima dengan baik energi kelompok telah bergeser dari mencoba mengerti dan memahami satu dengan yang lain menjadi pelaksanaan tugas yang ada. Yang terakhir ada tahap peristirahatan atau adjourning. Nah, di sini tahap peristirahatan adalah tahap terakhir dalam pengembangan kelompok pada kelompok sementara. Dicirikan oleh perhatian ke penyelesaian aktivitas bukannya ke kinerja petugas. Nah, di sini ada grup properties atau sikap kelompok dapat dibedakan berdasarkan peran, norma, status, ukuran, keterpaduan, dan keragaman. Nah, di sini peran itu adalah semua anggota dalam kelompok memiliki peran masing-masing. Jadi istilah ini dimasukkan sebagai serangkaian pola perilaku yang dikaitkan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Jadi pemahaman atas perilaku peran akan secara dramatis disederhanakan jika masing-masing dari kita memilih satu peran dan memainkannya secara teratur dan konsisten. Nah, sayangnya kita diharuskan memainkan sejumlah ragam peran baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan kita. Jadi di sini ada peran itu persepsi, bisa contohnya ada kalau dokter itu menyuntik pasiennya, sedangkan konfliknya adalah jadi dokter untuk pasien, jadi ayah untuk keluarga. Jadi dia ada dua tugas, jadi satu sebagai seorang ayah dan satu sebagai seorang dokter. Nah, di sini kalau ekspektasinya adalah kalau mau sembuh ya harus ke dokter, kalau yang bagi pasiennya sakit. Nah, di sini ada norma. Nah, norma adalah standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Norma memberitahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan di bawah keadaan-keadaan tertentu. Nah, dari sudut seorang individu, norma-norma tersebut memberitahu apa yang diharapkan dari seseorang dalam situasi-situasi tertentu. Ketika disetujui dan diterima oleh kelompok, norma berlaku sebagai cara untuk memengaruhi perilaku dari anggota kelompok dengan kontrol eksternal yang minimum. Nah, norma berbeda antara kelompok, komunitas, dan masyarakat, tetapi mereka semua memilikinya. Jadi di sini ada jenis norma dalam kelompok, yaitu performance norma, yaitu kalau bekerja masih ada tanggungan segera diselesaikan kecuali terpaksa. Yang kedua, appearance norm, itu acara maintenance atau dress code sunatan. Social arrangement norm, yang masih diam kantor, makan siang di luar bareng teman, kerja bukan sama keluarga. Nah, resource allocation norm, pekerjaan sulit, gajinya tinggi. Nah, yang ketiga itu ada namanya status. Nah, status adalah sebuah posisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain atau meresap dalam setiap masyarakat. Meskipun telah ada banyak usaha, kita hanya mendapat sedikit kemajuan menuju sebuah masyarakat tanpa kelas.
Bahkan kelompok paling kecil akan mengembangkan peran-peran, hak-hak, dan ritual-ritual untuk membedakan para anggotanya. Nah, status adalah faktor penting dalam memahami perilaku manusia karena hal ini adalah sebuah motivator signifikan dan memiliki konsekuensi perilaku besar ketika individu-individu menerima perbedaan antara apa yang mereka percaya sebagai status dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, di sini bagaimana mengukur suatu posisi atau tingkat yang diberikan oleh orang lain dalam bentuk status. Nah, terus ada 3 caranya, yaitu di power a person will over others. Karena kinerja Jonan kereta api jauh lebih baik karena Jonan KAI jadi bagus seperti sekarang, contohnya ya. Nah, ada person ability to contribute to a group goal sama an individual personal characteristic. Nah, di sini ada yang keempat, yaitu besaran atau ukuran. Jadi ukuran organisasi itu mempengaruhi perilaku organisasi, namun tergantung variabel. Jadi misalnya organisasi kecil lebih mudah menyelesaikan tugas, namun organisasi besar lebih mudah menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, kelompok yang besar memungkinkan memiliki informasi yang lebih besar dan ragam perspektif yang lebih luas mengenai sebuah masalah, dan terdapat lebih banyak kesempatan untuk melibatkan semua pihak yang akan terpengaruh oleh sebuah keputusan. Nah, apakah ukuran dari sebuah kelompok mempengaruhi perilaku kelompok secara keseluruhan? Jawabannya atas pertanyaan pastinya adalah iya. Kenapa? Karena pengaruhnya bergantung pada variabel yang Anda lihat. Sebagai contoh, bukti yang ada mengindikasikan bahwa kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar, dan bahwa individu-individu berkinerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil. Tapi jika kelompok tersebut terlibat dalam pemecahan masalah, kelompok besar secara konsisten mendapat nilai yang lebih besar baik dibandingkan yang lebih kecil. Nah, salah satu penemuan paling penting yang berhubungan dengan ukuran sebuah kelompok telah diberi label kemalasan sosial atau social loafing. Nah, kemalasan sosial adalah sebuah kecenderungan para individu untuk mengeluarkan usaha yang lebih sedikit ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individual. Hal tersebut secara langsung bertentangan dengan logika bahwa produktivitas dari sebuah kelompok sebagai keseluruhan setidaknya harus seimbang dengan jumlah produktivitas setiap individu dalam kelompok tersebut. Nah, di sini juga ada cara untuk menghindari social loafing, adalah tentukan tujuannya, tingkatkan kompetensi secara internal, evaluasi antar rekan kerja, memilih anggota dengan motivasi tertinggi, memberikan reward sesuai kontribusi unik masing-masing. Nah, di sini ada yang keterpaduan. Jadi keterpaduan itulah jumlah kelompok-kelompok berbeda dalam kekohesifan mereka, yaitu tingkat di mana para anggotanya saling tertarik dan termotivasi untuk tinggal dalam kelompok tersebut. Jadi misalnya beberapa kelompok bekerja menjadi kohesif karena para anggotanya telah menghabiskan banyak waktu bersama, atau ukuran kelompok yang kecil memfasilitasi adanya interaksi yang tinggi, atau kelompok tersebut telah mengalami ancaman-ancaman eksternal yang menjadikan mereka lebih dekat. Nah, kekohesifan penting karena berhubungan dengan produktivitas kelompok. Nah, berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa hubungan kekohesifan dan produktivitas itu bergantung pada norma-norma terkait kinerja yang ditetapkan oleh kelompok. Di sini ada penyebab keterpaduan antara anggota kelompok, yaitu sering menghabiskan waktu bersama, sering berinteraksi karena adanya kesamaan tujuan, adanya ancaman dari luar sehingga meningkatkan sesama anggota kelompok. Cara menciptakan kohesivitas dalam kelompok yaitu membuat kelompok kecil, menghabiskan waktu bersama, menstimulasi kompetisi terhadap kelompok lain, memberikan bebas untuk kelompok bukan individu. Yang terakhir itu ada diversity atau keragaman. Jadi tingkat keragaman adalah kemiripan dan perbedaan satu sama lain antara anggota kelompok. Nah, diversity itu selalu dihubungkan dengan kerja kelompok. Akan tetapi secara kasat mata, diversity cenderung untuk menimbulkan konflik dalam kelompok karena adanya perbedaan satu kelompok sama lain antar anggota kelompok. Nah, di sini ada pengambilan keputusan oleh kelompok, ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan itu lebih banyak informasi dan pengetahuan, kekurangan bisa kalian baca sendiri. Terus yang itu ada teknik pengambilan keputusan kelompok, itu terdapat 3 teknik, yang interaktif group yaitu komunikasi tatap muka antara anggota kelompok,
Brainstorming itu semacam rapat pemecahan masalah dengan alternatif solusi sebanyak mungkin untuk menemukan solusi terbaik dengan cara tuting unusual tanpa kritik walaupun unusual sehingga semua dapat dianalisis. Di nominal group teknik yaitu komunikasi interpersonal selama proses pengambilan keputusan. Jadi sebelum diskusi, tiap anggota menulis ide terkait masalah yang akan dibahas. Tiap anggota mempresentasikan idenya, kelompok melakukan diskusi terkait ide dan mengevaluasi. Tiap anggota kelompok memberikan ranking terhadap ide tersebut. Ide dengan nilai tertinggi adalah keputusan terakhir. Nah, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.